Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sunnah salat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Dan semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang, dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surah atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah SAW saat melaksanakan sholat subuh? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Pada rakaat pertama, beliau membaca ayat yaitu surat Kaf ayat 10, hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama pada saat sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan membaca surat Kaf sampai ayat ke-10 saja, lalu dilanjutkan rukuk dan seterusnya. Kenapa Rasulullah SAW membaca surat Kaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamaannya? Isi surat Kaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya manusia. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari dihisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaan. Na'udzubillah min zalik. Lalu pada rakaat kedua, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Dari Ammar bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW pada saat salat subuh membaca surah At-Takwir, hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam Al-Quran, surah At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur, terjadinya guncangan gempa di mana-mana, matahari akan digulung sehingga gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kekhusyukan di dalam salat, bahwasanya kita semua akan meninggal dunia dan akan sangat celaka saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah 2 surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.